Disebutkan dalam satu hadis, bagaimana cara metode Allah mengabulkan doa. Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim ya yad'u bida'watin," tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa, laisa fiha itsmun, yang dalam doa tersebut tidak ada permintaan untuk berdosa. Seperti dia berdoa, "Ya Allah mudahkan saya minum khamar," tidak boleh. "Ya Allah mudahkan saya bisa pacaran sama tuh cewek," tidak boleh. Maksiat atau bukan? Maksiat. "Ya Allah mudahkan saya beli narkoba," waliyadzubillah, juga tidak boleh. Ini namanya doa untuk minta dosa. Au qati'atir rahim, atau doa untuk memutuskan silaturahmi. "Ya Allah jauhkanlah aku dari ibuku," "Ya Allah jauhkanlah kakakku dari ibuku," "Ya Allah jadikan aku tidak pernah melihat lagi anakku." Ini semua adalah putus silaturahmi. Selama seorang muslim tidak berdoa dengan dosa atau dengan putus silaturahmi, maka Allah pasti kabulkan. Illa atahullahu biha ihda thalath. Allah pasti kabulkan dengan salah satu dari tiga model. Ini model pengkabulan doa. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, Allah kabulkan di dunia. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlahu, atau Allah akan memalingkan dia dari keburukan semisal apa yang dia minta. Ini yang ketiga. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, wa imma an yukaffira anhu min dzunubihi biqadri ma da'a, atau diampuni dosa-dosa dia sesuai dengan kadar yang dia minta. Baik, jadi kita lihat ternyata ada 4 pengkabulan doa. Yang pertama tadi apa? Dikabulkan di dunia. Kita maunya yang mana? Kita mau yang pertama, ya enggak? Kalau berdoa maunya dikabulkan di mana? Dunia apa di akhirat? Di dunia. Contoh, ada seorang laki-laki naksir sama seorang wanita. "Ya Allah jadikan wanita itu istriku, ya Allah." Allah tidak kabulkan. Ada malaikat misalnya bilang, "Nanti di akhirat saja dapat bidadari." Enggak, saya mau yang sekarang. Padahal bidadari lebih cantik ya. Tapi manusia pinginnya apa? Sekarang. Bidadari urusan belakangan. Dia ingin apa sekarang. Padahal di akhirat lebih baik. Tapi pertama adalah dikabulkan di dunia. Yang kedua dikabulkannya di akhirat. Yang ketiga dipalingkan dari keburukan semisal apa yang diminta. Yang keempat diampuni dosanya. Sekarang kita jelaskan tentang 4 perkara ini. Di antara 4 perkara tersebut adalah dipalingkan dari dia keburukan semisal setimpal dengan apa yang dia minta. Sederhananya begini logikanya. Misalnya ada seorang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ini lagi pameran ya Allah. Lagi ada pameran perdagangan dan yang lainnya. Saya lagi buka booth di sana ya Allah. Ya Allah, berilah aku keuntungan pameran kali ini dalam 3 hari 100 juta. Dia minta demikian. Ternyata Allah tidak kabulkan. Allah kabulkan bukan apa yang dia minta, tapi Allah palingkan dari dia semisal apa yang dia minta, yaitu Allah selamatkan dia dari kerugian 100 juta. Misalnya. Ternyata dia ikut pameran yang lain, orang-orang pada rugi, dia tidak rugi. Ini contoh, maksud saya sebagai logika, bisa jadi pengkabulan tersebut Allah memalingkan keburukan semisal seperti apa yang dia minta. Paham? Ketika dia diselamatkan di 100 juta, sama dengan dia dapat untung 100 juta sebenarnya. Baik. Karena orang lain semua rugi, dia tidak. Ini yang pertama di antara jawaban. Jawaban berikutnya di antaranya kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An yukaffira anhu min dzunubihi biqadri ma da'a." Diampuni dosa-dosanya sesuai dengan kadar yang dia minta. Dia minta ini, Allah tidak kabulkan. Ternyata dosa-dosanya digugurkan. Dosa-dosanya digugurkan. Semakin banyak dia minta, semakin banyak dosa digugurkan. Tapi pengkabulan dunia enggak. Di antara bentuk pengkabulan adalah di akhirat. Allah tidak kasih di dunia, Allah kasih di akhirat. Dengan kesepakatan bahwasanya dikabulkan di akhirat lebih baik daripada dikabulkan di dunia. Dunia kalau kita minta mobil, minta rumah, kita tidak bisa nikmati lama-lama. Entah rumah itu hancur, entah mobil itu rusak, atau kita yang rusak di luar, mati di luar. Tidak bisa kita nikmati kenikmatan tersebut. Dan pasti kurang. Pertama, nikmat tersebut tidak sempurna. Kedua, tidak abadi. Adapun kenikmatan di akhirat pasti sempurna, pasti abadi. Kalau disuruh pilih, orang berakal pasti lebih senang dikabulkan di akhirat, pasti. Tapi kalau kita di dunia ini pengennya dikabulkan di mana? Dunia. Tadi seandainya dikatakan, "Ya Allah, saya ingin nikah sama wanita cantik tersebut," malaikat bilang, "Enggak usah. Nanti di akhirat saja bidadari." Enggak, sekarang aja. Sekarang aja. Padahal di akhirat lebih indah. Makanya saya sering kasih renungan bagi orang-orang yang dizalimi.
Dalam hidup ini terkadang kita dizalimi. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Itu kalian kalau zalim, kalian ambil hak orang lain, pasti kalian kembalikan. Kalau tidak di dunia, akan kalian kembalikan di mana? Di akhirat. Sampai jangankan kalian manusia, hewan saja, kambing yang bertanduk akan diambil haknya, dikisos, karena dia pernah menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Dia pernah nyakiti kambing tidak bertanduk. Maka mungkin kita dizalimi, ada harta kita diambil, ada tanah kita kemudian dibajak oleh orang, diambil, ya. Pokoknya dicuri oleh orang, ada harta kita. Kita berusaha nih, minta di dunia, enggak bisa-bisa. Kita angkat ke pengadilan, ternyata dia bayar hakim lebih banyak, akhirnya kita mampus, enggak bisa. Enggak usah sedih. Kau lebih butuh pada hakmu di akhirat daripada di dunia, ya enggak? Taruhlah uangmu 1 miliar diambil, kau ambil berapa? Ya, sudah 1 miliar segera habis. Tapi kalau uang ini jadi pahala di akhirat, luar biasa, luar biasa. Oleh karenanya kita boleh bersedih, tapi jangan terlalu bersedih sekali, karena kebutuhan kita kepada pahala lebih besar daripada kebutuhan kita kepada perkara dunia. Ini kita mau bagaimanapun tetap lapar, tetap apa? Bisa makan, alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa hidup, alhamdulillah. Ya. Kadang sebagian kita masih gemuk, alhamdulillah, aman. Tapi kita butuh dengan itu di akhirat. Maka saya katakan, kalau kita berdoa nangis, tidak dikabulkan, bisa jadi dikabulkan di mana? Di akhirat. Itu lebih kita butuhkan. Baik, tinggal satu lagi, dikabulkan di mana? Di dunia. Ulangi coba tadi. Kalau Allah kita berdoa, selama bukan doanya untuk maksiat dan bukan untuk memutuskan silaturahmi, pasti dikabulkan dengan salah satu dari 4 pengkabulan. Yang pertama apa? Di dunia. Ini yang kita maunya di dunia kan? Ya. Tapi seringnya enggak juga. Yang kedua dikabulkan di mana? Di akhirat. Yang ketiga di mana? Dipalingkan keburukan semisal apa yang kita minta. Yang keempat, diampuni dosa-dosa. Ketika sahabat mendengar sabda Nabi, mereka berkata, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau gitu ya kita doa-doa saja, enggak ada ruginya. Pasti untung kalau berdoa. Pasti untung. Kata Nabi, "Allahu akbar." Doa saja. Allah pemberiannya lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Allah asetnya jauh lebih banyak daripada yang kalian minta. Maka bisa jadi seorang dia sering berdoa, tidak dikabulkan dunia, ketika di akhirat dia melihat begitu banyak pahala yang dia dapatkan. Ternyata ini selama ini doa-doanya ditabung oleh Allah, dikabulkan di mana? Di akhirat. Bisa jadi dia banyak berdoa, tidak dikabulkan di dunia. Ternyata dia dapati dosa-dosanya diampuni banyak oleh Allah. Karena selama ini dia sering berdoa kepada Allah. Kalau gitu doa enggak ada ruginya, enggak ada ruginya. Bahkan saya katakan, seandainya 4 tempat tersebut tidak dikabulkan, kau berdoa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri, taruhlah tidak dikabulkan sama sekali, kau menangis, minta kepada Allah, merengek, bangun malam, itu sendiri merupakan apa? Ibadah yang pahalanya sangat besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Kenapa? Karena dalam doa nampak kehinaan seorang hamba, mengakui keagungan Allah, dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Itu sendiri ibadah yang agung yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada ibadah doa. Baik.